Ini signalnya jalan, kita ajukan pindah, kita lihat, ya dia pindah. Ternyata berhasil. Jumpa lagi teman-teman di channel Electro Homes. Sesuai dengan janji saya kemarin, tanggal 2 kemarin, bahwa saya masih akan terus mengulik zero crossing detektor. Dan kini sudah banyak kemajuan ya. Saya akan tunjukkan pada teman-teman bahwa perkembangan terakhir sekarang zero crossing saya sudah bisa pindah dari PLN ke inverter, tapi yang sebaliknya belum, bukan karena belum ketemu teorinya udah ketemu, tapi belum saya kerjakan gitu, karena memang pengerjaannya cukup memakan waktu ya, harus hati-hati banget. Ini penampakannya teman-teman ya, pakai dua relay 220, lalu pakai satu modul HVD, 2 trafo. Ya mungkin teman-teman yang udah nonton 2 video saya terdahulu udah tahu ya pakainya apa-apa aja, cuman waktu itu belum ada relay. Tapi waktu itu udah bisa ngasilin signal kapan untuk pindah. Dan voltasenya itu udah kecil sekali, udah mendekati zero, udah belasan. 15-16 volt dari 440 voltnya dia udah pindah gitu. Jadi udah sangat-sangat kecil, udah sangat-sangat aman untuk pindah. Nah, di sini saya juga akan spill wiringnya ya. Maka itu saya rancang ini nggak pakai kabel yang udah rapi. Karena kalau udah rapi nanti teman-teman yang mau screenshot, mau lacak sendiri perkabelannya, itu ada kesulitan gitu. Tapi kalau begini kan sengaja saya bikin panjang-panjang, bisa dilacak ya, dari mana ke mana, dari mana ke mana. Kalau ada yang ditanyakan boleh ditulis aja di kolom komentar. Sekarang kita demoin dulu ya. Jadi dia baru berpindah dari PLN ke inverter. Terus saya juga seperlu saya kasih tahu di sini bahwa saya nggak perlu auto dalam arti kapasitas baterai, karena baterai saya sudah ditangani oleh saya punya inverter hybrid ya. Tapi kadang-kadang dari 3 pembagian listrik di rumah saya, kadang-kadang saya mau pindah manual gitu. Kalau kayak seharian mendung, malamnya tuh nggak pindah manual semua, sebagian saya pindah manual. Seperti saat ini nih contoh nih. Lampu saya pakai PLN, rumah belakang saya pakai PLTS, saya pakai baterai. Yang depan sementara saya off. Kelihatan ya, COS ada di tengah. Biarin dulu. Ada kulkas di sana, ada dispenser. Ada wifi. Wifi-nya juga udah pakai UPS kecil ya, UPS DC. Nah, kadang-kadang kalau mau pindah gini jadi saya butuh gitu. ATS-nya sendiri udah ada, dia udah pindah otomatis. Tapi belum zero sinkron, belum zero crossing. Maka itu saya butuh ini gitu. Maka itu saya nggak kasih modul untuk autonya. Tapi saya tahu teman-teman pasti ngerti lah. Kalau udah sedikit sering ngulik-ngulik elektronik, nanti akan saya spill ya perkabelannya. Nah ini udah masuk, satu ke inverter, satu ke PLN. Nah ini masuk ke sini. Yang kiri PLN, yang kanan inverter. Dia masuk ke MCB, saya untuk memudahkan aja ya. Jadi aman gitu. Saya pakai MCB. Sementara sekarang untuk di video ini saya kasih
avometer ya, untuk teman-teman bisa pantau ya. Paling kan nanti di voltase berapa dia pindah, itu benar-benar kecil banget ya, udah kecil benar gitu. Nah, oke, sebelum kita spill, kita demoin dulu ya. Jadi ini PLN, ini relay PLN, ini ATS. Nah, itu signalnya jalan, tapi belum pindah karena kita tidak ngajuin ya. Kita ngajuinnya manual, dan manual ini bisa digantikan dengan modul HVD ya. Seperti yang banyak dibikin oleh teman-teman yang di internet, itu pakai 2. Itu gantiin ini. Jadi pada saatnya dia baterai low, misalnya untuk sistem 48 volt, low bednya misalnya di 48 lah katakan. Pada saat 48, dia akan memberi signal plus, anggap aja ini 48. Sama aja sebenarnya fungsinya. Dia nyala. Relay ini nyala, dia ngajuin ini. Mulai mengajukan perpindahan status dari PLN ke ATS, tapi sekarang masih PLN. Nanti pada saatnya dia ketemu sinkronnya, dia akan pindah. Nah, itu. Tuh. Saat dia naik lagi, dia nggak berubah. Dia tetap di status baterai. Nah, yang saya belum jadi, kalau misalnya kita ngajuin dari status baterai ke status PLN lagi gitu. Katakanlah cas baterai udah cukup, kita ngajuin lagi gitu. Ini kita tekan, nah, dia belum pengaruh karena belum saya pasang. Karena biar saya buka yang ini dulu. Jujur nih teman-teman ya, bikin ini 2 hari apa 3 hari begadang ya. Nih, saya udah dapat nih. Nah, itu. Saya taruh di sinilah. Tuh yang kiri tuh penjelasan dari relay PLN ke relay inverter. Apa-apa yang harus disambungin. Kalau untuk pengajuan dari PLN pindah inverter. Yang kanan sebaliknya, tapi belum saya pasang. Karena jamnya udah jam segini, udah malam ini, di jam 9 lewat. Sementara utang saya tanggal 5. Tiap tanggal kelipatan 5, saya upload minimal 1 video. Ini tanggal 5 udah mau habis. Banyak ya teman-teman, bukan itu aja. Teman-teman, saya ngulik itu tuh berhari-hari. Relay PLN, relay inverter, segala macem. Aduh. Penuh catatan saya. Oke, sekarang kita balik ke ininya ya, penjelasan. Ini saya matiin dulu ya. Penjelasan wiringnya. Nah, ini. Kita mulai dari modul.
Modul ini ada saya ubah sedikit bawahnya, saya ambil, bukan ubah ya, nggak ada yang diubah, tapi saya ambil kabel normally connect dari relay. Sekarang kan normally, bentar, nah ini. Sekarang kan masuknya dari sini nih. 220 ini dan ini. 2 dan 3 ini netral. Masuk dari sini. Saya masuknya inverter. 220 dari inverter. Keluarnya di ujung. Ini dan ini. Netral dan line. Ini sebagai normally open. Nah, normally open ini dipakai untuk sebagai signal perpindahan dari PLN ke inverter. Nah, saya butuh normally close-nya gitu. Normally close dibutuhkan untuk perpindahan sebaliknya dari inverter ke PLN. Maka itu saya ambil dari bawahnya nih. Saya ambil normally close-nya, keluarlah ini kabel putih ini. Maka itu ini saya pakai. Ini sepasang nih teman-teman ya. Tuh, sepasang loh. Merahnya ambil dari sini, dari kaki 4 output. Kuningnya saya ambil ini. Maka itu saya pasangin tuh. Saya balut dengan isolasi bakar warna hijau. Masuk ke relay. Nah, diperhatiin teman-teman, di screenshot kalau perlu ya. Jadi masuknya nih dari inverter. Mampir dulu ke trafo. Kabel kuning. Inverter yang ini nih. Nah, ini. Dari sini ke sini. Ini adalah common relay PLN. Common 3. Lantas dia lanjut ke trafo. Netral, yang paling ujung nih netral nih. Kabel biru itu netral. Jadi saya paralel, netral dari relay 1 dan relay 2 masuk ke netral. Netral ini sudah gabung nih. Itu saya gabung pakai kabel. Nah, ini line-nya, line PLN, line inverter masuk ke MCB untuk memudahkan kerja aja ini MCB ya. Pakai saklar juga boleh, mau langsung juga boleh. Cuman saya untuk memudahkan saat ngebikin juga kan, coba-coba jadi ntar nggak cabut colok steker. Saya pakai MCB. Nah, ini keluarannya 220 inverter. Ini keluaran 220 PLN. 220 PLN. Keluarannya saya mampirin ke trafo. Trafonya saya seri. Sehingga ini 2 untuk menangani 440. Ini udah tahu semua ya. Di video saya yang lalu udah saya jelasin. Lantas ini 220 ini digabungkan dengan strum untuk trafo, masuk ke saklar. Nah, ini saklar yang saya bilang sebagai pengganti low voltage LVD. Jadi dia menghubungkan antara 220 yang di MCB dengan relay. Jadi kalau dia di on, relaynya dikasih strum coilnya. Jadi ini kaki satunya ke relay nih. Simple ya. Kaki satunya ke relay.
Nah, hal kedua yang saya rubah dari si LPD ini adalah ini si kabel merah, dia masuknya ke negatif. Ke positif, sorry. Ini ke positif nih. Terus negatifnya nggak masuk ke negatif sini. Negatif sini nih, yang dari sini, saya tambahin 5 volt. Yang mana 5 volt saya ambil dari modul ini. Di modul ini ada 12 volt untuk memberi asupan relay. Relaynya relay 12 ya. Terus ada 5 volt, dia udah diturunin pakai regulator untuk memberi asupan pada modul-modul elektronik kecilnya. Nah, dua-duanya ada di kaki elko ini dan elko ini. Elko yang kecilan untuk 5 volt, elko yang agak besarnya untuk 12 volt. Nah, elko yang kecilan ternyata minusnya, begitu saya ukur, ternyata udah ketemu dengan satu jalur dengan minusnya terminal inputan baterai. Jadi anggap aja minusnya masuk ke inputan, lalu masuk ke min 5 volt, sama dia satu jalur, lalu plusnya keluar, dia udah punya 5 volt tuh. Dia udah punya 5 volt, maka itu saya ambil plusnya, saya keluarin. Ini nih, yang saya kasih isolasi bakar warna hitam. Saya tambahin dengan yang ini, yang dari 2 trafo ini. 2 trafo ini 12 volt, 12 volt. Udah jadi DC, saya seriin dengan yang ini. Tujuannya supaya pada saat titik 00 banget, bener-bener 0 atau 1 volt lah katakan, itu bisa kedetek. Tapi kalau nggak pakai tambahan 5 volt nggak bisa kedetek. Karena titik minimum di modul ini 0,5 volt. Itu pun jarang dicapai ya. Maka itu saya nggak di sini nggak pakai minimum banget. Naikkan dikit. Ntar sinkronnya terlalu lama. Karena kadang-kadang udah mau minimum naik lagi gitu. Itu saya nggak pakai. Nah, untuk wiringnya mendingan kita lihat ini aja deh penjelasannya nih. Yang sebelah kiri tuh. Saya cabut dulu ya. Jadi untuk relaynya dikasih saklar di sini. Yang saya bilang tadi, saklar tadi di sini. Saat dia saklar meng-on kan, anggap aja itu LPD yang lagi minta pindah ke PLN. Sehingga dia on. Ini baru minta ya, belum disetujuin. Disetujuinya kalau dia zero crossing. Jadi relay yang satunya masih mati gitu. Nah, saat dia minta ininya on, relay ini on, maka ini akan kontak. Karena ini dua-duanya masuk di NO. Commonnya saya masukin signal sinkron yang keluaran dari HVD tadi. Ini signal plus di NO-nya. Dia commonnya. NO-nya buat ngoper ke relay satu lagi. Nah, di sisi lain ada volt inverter commonnya. Jadi common yang ini dengan common yang common yang ditempatin oleh volt inverter
dengan common yang ditempati oleh signal plus itu beda. Nah, ini sama-sama normally open. Normally open dari common yang ditempati oleh volt inverter dioper lagi ke normally open salah satu titik di relay inverter. Sedangkan normally open yang dari saklar yang commonnya adalah signal plus dimasukkan ke coil yang satunya yang bukan netral, lalu diparalel lagi dengan common yang tadi, yang pasangannya si voltase inverter itu. Nah, udah jalan dia. Nah, mengenai nanti lampu pilot ataupun load nyala segala macam, itu masih ada pasangan common, normally open, normally close yang sisa dari relay ini. Jadi kalau dia tadi relay ini udah nyala, relay inverter ya, itu udah pertanda jalan. Nyala saat signal masuk dan tetap nyala saat signal udah selesai gitu. Itu di dalamnya tinggal salah satu channel dari relaynya kita gunain aja untuk load, untuk ngegerakin kontaktor gitu. Gampang ya kalau udah kayak gitu ya. Atau paling tidak kalau cuma sisa satu dari relay PLN juga bisa. Paling nggak untuk ngegerakin lampu pilot saat PLN nyala, saat dihidupi oleh listrik PLN atau dihidupi oleh listrik inverter. Itu kalau PLN misalnya lampu merah nyala, kalau inverter lampu hijau nyala, merahnya mati gitu. Itu pertanda udah jalan. Dari PLN juga bisa dipakai ini. Dari relay ini. Ada masih banyak port nganggur. Kita bisa gunakan untuk itu. Nah, kalau penjelasan untuk wiring yang untuk perpindahannya itu tadi. Dicatat aja teman-teman ya. Saya nggak hafal nama-nama kakinya, tapi paling nggak teman-teman mesti pelajarin cara kerja relay gitu. Jadi tiap channel tuh ada common tuh titik tengah dari saklar ya. Terus ada normally open. Ada normally open, ada normally close. Kalau common tuh titik tengah saklar, kalau normally open saat normal dia saklarnya kebuka. Berarti saklarnya nggak nyambung ke NO. Nggak kontak gitu. Saat relay nggak dikasih tegangan. Tapi saat relay dikasih tegangan, cetek gitu. Itu tuasnya akan bergerak sehingga common akan nyambung ke normally open tadi. Dan normally close yang kalau relay mati dia terhubung, dia akan sebaliknya. Common akan putus hubungan dengan normally close. Nah, jadi di sini untuk perpindahan dari PLN ke inverter, dia butuh dua channel ya. Yang satu commonnya diisi oleh signal plus, yang satu commonnya diisi oleh volt inverter, 220 inverter. Sedangkan yang dipakai keluarannya adalah normally open. Yang dari signal plus, normally opennya masuk ke relay satu lagi, relay inverter. Yang dari volt inverter, normally opennya masuk ke satu normally open di relay inverter. Itu udah ada gambarnya itu. Ini ya gambarnya.
Tuh, diperhatikan aja baik-baik ya teman-teman ya. Ini biar saya sorot lagi. Ini belakangnya. Nah, gitu teman-teman. Semoga udah cukup jelas ya. Emang mesti sabar belajar gini. Saya ngulik ini aja 3 hari 3 malam ini, begadang. Nggak ada petunjuk sama sekali. Petunjuknya cuman ya dari YouTube para senior yang ngebahas tentang ATS Zero Crossing. Satu-satu saya putar balik. Terutama dari Bang Jaya ya, Jaya Project gitu, dari Tabanan. Itu cakep itu. Tapi saya nggak ada uang, maka itu saya berusaha bikin gitu. Saya berusaha bikin, di sana juga ada dijelasin kok. Skema dasarnya dibikin 3 tahun lalu sebelum beliau jualan ya. Itu terima kasih ya. Appreciate untuk Bang Jaya. Terima kasih ilmunya. Sehingga saya bisa buat ini gitu. Mahal itu ilmu. Kalau begini kan totalnya paling 150.000 aja ini. Udah jadi ATS ini. Cuman memang untuk daya rendah ya. Nggak pakai kontaktor segala macem. Tapi secara fungsi ATS sudah ATS. Tinggal masalah cabling yang untuk perpindahan dari inverter ke PLN aja belum saya pasang. Karena saya mesti pelan-pelan. Otak udah mumet. Jadi sehari siang tadi saya kelarin perkabelan ini ya teman-teman. Sementara teorinya di atas kertasnya saya selesain 2 malam kemarin. 2 hari kemarin. Di kertas, di whiteboard, bolak-balik. Sambil kerja juga kepikiran terus. Sampai begitu udah fix, baru wiringnya saya selesain pelan-pelan. Gitu kan udah mumet, takut kerja salah, ya udahlah. Saya spill aja yang apa adanya dulu, kayak begini. Karena saya juga nggak terbiasa bikin-bikin diagram, bikin-bikin skematiknya. Tapi paling nggak skema dasarnya tadi udah ada. Jadi dari masing-masing omongan saya disimak aja ya. Untuk nanti diambil kesimpulan. Nah ini juga nih, dari sisi beda nih. Saya spill kabel-kabelnya tuh. Biar bisa tahu yang mana aja masuk kemana, yang mana masuk mana. Oke teman-teman ya. Sekian untuk sekarang. Ntar kalau udah yang satunya, maksudnya yang udah opsi untuk pindah dari PLN ke inverter udah jadi, udah saya wiring, saya tampilin lagi deh lengkapnya. Kalau memang keburu waktunya bahkan ntar sekalian lampu load ya. Lampu tuh penting bukan karena lampunya, tapi lampu tuh paling nggak secara orang awam ngelihat itu udah function bener-bener gitu, udah berfungsi bener-bener. Yang mana kalau lampu merah nyala berarti
loadnya statusnya pakai PLN. Kalau lampu hijau nyala, merah mati, berarti statusnya lagi pakai PLTS gitu. Pakai baterai. Jadi lampu load tuh walaupun sekedar lampu, gunanya itu penting banget gitu. Itu menandakan ini udah bekerja. Cuman kalau lebih teknis, ini udah bekerja. Kalau orang yang udah sedikit ngerti teknis pasti udah tahu ini juga bekerja gitu. Karena tadi pada saatnya signal rendah, signal udah ketemu zero crossing, relay ini udah nyala. Terus pada saat zero crossingnya signalnya naik lagi, dia balik lagi, ini tetap nyala. Karena kalau ini ikut mati ya percuma dong. Dia cetak terus dong. Pindah-pindahnya. Malah nggak bener. Jadi abis kasih signal, nyala, ditinggalin sama signalnya, dia tetap nyala gitu. Besok pun prinsipnya kebalikannya. Saat untuk pindah dari PLN ke inverter, dia kasih signalnya sebaliknya, yaitu signal min. Posisi nyala, si relay ini, atau si inverter posisi nyala, posisinya inverter, lalu diajukan. Diajukannya caranya ini dimatiin nih. Anggapnya ini dimatiin, anggapnya baterai penuh. Dia harus pindah kembali dari PLN ke baterai gitu. Saat dimatiin, baterai penuh, maka relay PLN mati. Nah, tadi statusnya kan status nyalanya dari PLN, berarti relay yang nyala dua-duanya nih. Nah, dia baru signal berjalan. Menunggu dapat signal rendah, dapat voltase rendah, baru dia ikut mati. Dan mati bertahan. Tidak hidup lagi gitu. Walaupun si signalnya terus jalan gitu. Jadi proses kerjanya kebalikannya. Nah, kalau itu yang sebelah kanan nih. Cuman belum saya wiring aja. Dia lebih simple kok. Cuman memang lebih sulit. Karena gimana cara ngelepas relay. Cara unfold relay. Relay yang udah ada voltasenya gimana ngilanginnya. Kalau ini kan gimana relay yang belum ada voltasenya dikasih voltase berupa pulse sebentar, trigger gitu ya. Terus tetap nggak balik lagi. Kalau ini kebalikannya. Udah ada strumnya, coilnya sudah dapat strum, diilangin sebentar, dia hilang, tapi nggak balik lagi, tetap hilang. Berarti tetap udah berganti status dari inverter ke PLN. Ntar kalau udah selesai, saya spill lagi, saya share juga ke teman-teman ya. Gitu teman-teman, sorry terlalu lama nih. Mungkin udah banyak yang skip, udah bosen dengerin suara saya. Tapi paling nggak sebisa mungkin saya udah spill ya kabel-kabelnya. Semoga bisa berguna. Semoga yang bermimpi punya ATS zero crossing bisa bikin sendiri. Barang-barangnya juga murah. Bisa kelihatan semua di sini. Di-share, mungkin ada teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa yang belum subscribe di subrek ya. Biar channel ini makin berkembang. Terima kasih teman-teman. Salam sejahtera. Salam Electro Homes.